semoga semuanya sehat, lapang amal, juga meningkati. Kita bertemu lagi di Sinom Talk Series edisi yang ke-33. Kesempatan kali ini kita hadirkan seorang Abdil Qalbi Sadida, seorang mahasiswa di disiplin ilmu pendidikan bahasa Jepang di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Pada kesempatan kali ini Kak Obi akan bercerita tentang the level of language Japanese, penguasaan bahasa Jepang, tingkatan-tingkatan penguasaan dalam bahasa Jepang. Kemudian beliau juga akan bercerita soal ketertarikannya dengan bahasa asing, dan tentunya hal yang menarik adalah tentang inovasi yang beliau lakukan selama menjadi mahasiswa di pendidikan bahasa Jepang. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan selalu terhubung dengan channel Al-Fatih Zimani sebagai wujud dukungan akan cerita-cerita indah berupa kebaikan. See you next. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman bagus lagi ngobrol ketemu sama Abdillah Qalbi Sadida atau Obi ya, seorang pegiat Jepang, pegiat sesuatu yang berhubungan dengan Jepang. Dan saat ini mungkin Obi akan memperkenalkan diri ke teman-teman. Boleh silakan Kak Obi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Abdillah Qalbi Sadida. Saya merupakan alumni dari SMP Anisa angkatan 13 dan sekarang alhamdulillah sedang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Sekarang semester 3. Ya. Itu saja. Ya, Pak? Itu saja. Iya, sih itu. Ini posisi di Bandung atau aja di Bintaro? Di rumah di Bintaro. Oh, di Bintaro. Terakhir ke Bandung kapan? Bulan lalu kalau nggak salah ngambil kartu mahasiswa. Oh, oke, mungkin karena ini masih baru fresh masuk ya, bukan fresh sebenarnya ya. Udah 2 semester ya lebih ya. Ya, udah setahun ya. Boleh cerita bagaimana kampus UPI, kesan pertama Obi masuk ke kampus UPI? Saya jujur baru kemarin itu bulan lalu kan ke UPI karena cuma ngambil kartu tanda mahasiswa kan. Jadi sebenarnya saya belum pernah masuk ke kelasnya sekalipun, ke gedung departemen saya pun saya belum masuk gitu, cuma lihat dari depan. Tapi ternyata itu dekat banget sama tempat tinggal saya nanti. Jadi kayaknya bisa jalan gitu nanti kalau udah offline dari rumah ke kampus. Terus ya saya nggak nyangka gitu ternyata UPI itu luas banget dan kayak apa ya, beda kerasa gitu perbedaannya, karena dari kampus-kampus yang pernah saya kunjungin gitu ke ITB atau UI atau UGM gitu kan luas juga, cuma ternyata memang tiap kampus tuh punya ininya masing-masing gitu ya, rasanya masing-masing gitu. Dan alhamdulillah kemarin sih pas ngambil KTM sama teman-teman juga, wah bagus gitu, akhirnya Isola UPI itu yang saya selama ini pengen kunjungi akhirnya bisa ngeliat secara langsung gitu, walaupun ya cuma sehari doang. Akhirnya sekarang pindah lagi ke rumah. Ya keluh kesahnya kuliah daring mah memang pastinya monoton ya rasanya. Karena tiap pagi cuma duduk lagi di depan layar gitu kan, menikmati kuliah gitu kan. Dan cuma ngambil melakukan tugas seperti biasa gitu, submit lagi paperwork lagi gitu. Cuma ya alhamdulillah nggak terlalu nggak kerasa gitu. Maksudnya tiba-tiba udah semester 3 aja. Dan untungnya adalah di sela-sela penugasan paperwork, karena saya sendiri kan anak bahasa ya, jadi lebih pastinya tugasnya pasti ya soal lagi kertas gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya variasi-variasi penugasan lain tuh bisa ngebuat saya justru malah lebih semangat gitu untuk mengerjakannya. Jadi ketika orang lain pada malas gitu ya bikin tugas video, justru saya malas sebaliknya, karena akhirnya ada tugas yang saya bisa kerahkan gitu semua kemampuan saya untuk bikin video, karena akhirnya ini nggak membosankan gitu rasanya, karena ya dikasih terus-terusan soal kan pasti saya juga bosan gitu. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang nggak ada masalah sama sekali untuk perkuliahan mah biasa-biasa aja, lancar-lancar aja. Gitu paling. Insya Allah semester 4 semoga udah bisa kuliah offline di Bandung sih. Baik. Nah sekarang tentang Jepang nih Obi. Ada 2 pertanyaan nih. Oh iya. Jepang ketika Obi belum masuk menjadi mahasiswa, apa yang mau diceritakan atau mungkin apa yang ada di persepsi Obi tentang Jepang ya sebelum menjadi mahasiswa. Sekarang pertanyaan yang kedua relate setelah saya masuk menjadi bagian dari mahasiswa
yang menekuni apa namanya, ya mungkin budaya Jepang, kira-kira cerita apakah ada yang sama ceritanya ketika sebelum dan setelah menjadi mahasiswa, ataukah ada suatu Saya itu kan dari SMP ya udah mulai tertarik sama Jepang gitu. Walaupun waktu itu belum belajar sama sekali bahasa Jepang, cuma lewat media Jepang kayak lagu atau anime dan filmnya gitu kan. Jadi ya tapi dari kecil pun udah punya mimpi, pengen ke Jepang nanti beasiswa, pengen ngincer beasiswa kuliah ke Jepang. Dan akhirnya masuk ke SMA yang ada pelajaran bahasa Jepangnya. Saya di SMA 2 Tangerang Selatan, akhirnya ada pelajaran bahasa Jepangnya di situ dan ada klub Jepangnya juga. Jadi di situ pun saya terlatih untuk ambisi saya tuh mulai bisa diasah dari situ kan. Jadi benar-benar karena ada pelajarannya juga, ada ekskulnya juga, saya bisa benar-benar ngedorong diri lagi buat bisa mencapai beasiswa itu kan. Tujuan saya awalnya masuk untuk beasiswa S1. Singkat cerita, pas tahun lalu saya kan apply ke beasiswa Max namanya Monmugakusho dari pemerintah Jepang juga. Awalnya lulus ini di tes seleksi dokumen sama tes tulis lulus, tapi saya gagal di wawancara kan. Jadi akhirnya saya ya udahlah tekunin aja dulu di UPI ini kan. Jadi ini saya masuk ke program studi pendidikan bahasa Jepang dan pernah sih ditanya lagi, nggak ngincer lagi Bi, kan setiap orang itu punya kesempatan 2 kali ikutan Max itu. Cuma saya jadi kayak udahlah nggak usah. Soalnya kalau saya keterima di yang kedua, nanti pun kan saya seberapa udah bisanya bahasa Jepang saya tetap harus ikut sekolah bahasa dulu setahun. Belum lagi nanti kuliahnya 4 tahun lagi. Jadi serasanya kalau yang kedua saya ambil lagi, saya telat banget lulus S1-nya akan terlalu lama gitu. Jadi saya rasa udahlah S1 mah di sini aja dulu di UPI. Nanti insya Allah kalau S2 pengen nyoba lagi untuk beasiswa ke Jepang. Dari situ pun, dari SMA pun karena adanya klub Jepang itu juga, adanya pelajaran bahasa Jepang juga, saya jadi itu benar-benar kebuka gitu kan, potensinya mulai kedorong gitu untuk belajar bahasa Jepang secara otodidak kan. Karena kurikulum di SMA tentang bahasa Jepang ya cuma segitu aja. Kalau di perbahasaan Jepang itu kan ada tingkatan level kemahiran seseorang ya, dari N5 sampai N1, dari N5 itu yang paling bawah. Nah, kalau materi kurikulum SMA tuh nggak sampai N5 aja nggak sampai selesai gitu bisa dibilang. Jadi kan mau nggak mau harus otodidak ya. Dan alhamdulillah karena bantuan dengan support kelas juga waktu itu dan kemauan diri sendiri juga, akhirnya saya bisa sampai N3 itu di tengah-tengahnya. Nah, dan ya tetap sih pandangan saya terhadap Jepang juga, saya pengen ke sana, pengen belajar karena saya merasa negara mana yang paling baik untuk belajar bahasa selain negara itu sendiri kan. Jadi walaupun saya ke Jepang pun saya juga pengen menekuni belajar bahasa Jepangnya. Karena cita-cita saya juga pengen jadi. Dan sekarang udah masuk ke pendidikan bahasa Jepang pun rasanya seru-seru aja, masih asik-asik aja karena nggak berubah gitu. Struggle yang dulu saya rasakan pas SMA dan yang sama sekarang tuh sama-sama aja. Jadi nggak benar-benar familiar gitu rasanya, nggak kaget, nggak merasa salah jurusan atau apapun, dan alhamdulillah seru-seru banget gitu rasanya. Sampai sekarang pun udah semester 3 belum kerasa burnout-nya, cuma di satu sisi juga belum kerasa karena saya udah ada curi start gitu ya dari SMA, jadi belum kerasa ada tantangannya juga di satu sisi. Tapi saya rasa semester 4 dan semester 3 ini udah mulai naik lagi kan, pacing-nya udah mulai maju lagi, jadi saya udah mulai adalah tantangan-tantangan baru yang harus bisa saya lewati juga gitu, alhamdulillah. Cuma tetap tujuan saya tetap insya Allah kalau bisa pengen ngambil beasiswa ke Jepang karena saya merasa bahasa dari saya sendiri suka bahasa dari dulu, bukan dari dulu sih, mungkin dari sejak SMP ketemu Pak Awo itu saya jadi suka bahasa dari situ tuh, kayak tertarik sama bahasa, jadinya pengen belajar banyak bahasa gitu. Jadi dengan tujuan itu saya pengen tetap ke Jepang karena saya merasa dari semua bahasa yang pernah saya pelajari, Jepang itu punya keindahannya sendiri gitu, dari dari tata bahasanya, dari bentuk kanjinya itu sendiri, itu tuh berkesan gitu buat saya. Jadi saya benar-benar pengen terus lanjut belajar bahasa Jepang ini agar nantinya bisa saya ajarkan lagi ke orang lain gitu Pak. Berarti ketika sebelum menjadi bagian dari mahasiswa lebih ke cita-cita ya, nanti harapannya akan seperti apa, kemudian sekolahnya di mana, intinya lebih banyak ingin tahu tentang Jepang. Dan sekarang setelah menjadi mahasiswa menjadi lebih, Jepang menjadi lebih jelas lagi, apalagi dengan menggunakan bahasa ya. Jadi kalau mungkin dulu Obi
mungkin bahasa Jepangnya masih terbatas, jadi dengan kata lain memahami wawasan juga masih terbatas. Sekarang dengan bantuan bahasa Jepang lebih. Nah sekarang kalau bicara bahasa Jepang, sebenarnya adakah yang ingin Obi ceritakan ke teman-teman bahasa Jepang itu sebenarnya seperti apa? Kemudian apa namanya? Kalau tadi ada tingkatan-tingkatan, mungkin boleh diperjelas. N1 itu seperti apa, N2 seperti apa? Dan mungkin teman-teman di sini kan awam ya, jadi mungkin silakan Obi menyelesaikan penjelasannya. Iya, iya. Baik, jadi kalau di Jepang, kebahasaan Jepang itu namanya level N. N itu singkatan dari Noryoku. Noryoku itu artinya dari kata no, yaitu otak, Iroku itu dari kata kekuatan. Maksudnya kepintaran seseorang gitu ya, bisa dibilang. Jadi dari N5 itu yang paling rendah, selevel sekitar, kalau nggak salah, elementary level anak SD gitu ya. Dari kelas, saya lupa juga, nggak terlalu paham juga karena saya nggak pernah tanya orang langsung, orang Jepang langsung gitu ya. Tapi paling rendah itu N5 dan paling tinggi itu N1. Sedangkan standar dan NN ini itu hanya berlaku untuk orang asing karena orang Jepang itu beda, nggak punya sistem ini setahu saya gitu, karena ya mereka nggak perlu level-level Noryoku ini memang untuk bahasa asing, orang asing yang belajar bahasa Jepang saja gitu. Nah, N5 itu bisa dibilang benar-benar semua yang adanya, ada sekitar 100 kanji yang perlu dihafali gitu. 100 kanji singular gitu. Hanya satu. Berarti kan ada dari tiap-tiap kanji itu bakal ada kata-kata yang terdiri dari 2 kanji dan lain sebagainya. Itu ada sekitar, kalau kanji singularnya aja ada sekitar 105 kalau nggak salah. Nah, di situ tuh level N5 itu yang paling apa ya, saya rasa di kurikulum SMA itu bisa diajarkan walaupun belum sampai akhir, walaupun belum sampai menyiapkan murid untuk belajar ke N5. Nah, kalau menurut saya sendiri, saya udah ambil JLPT sekitar 4 kali, N4 sekali, waktu itu lulus kelas 10 semester 2, terus N3 sekali, N3 2 kali, yang pertama kali itu di kelas 11 semester 1, tapi saya nggak lolos, terus N2 di kelas 11 semester 2-nya, walaupun saya nggak lulus N3, saya tetap cobain N2 dan ternyata jauh banget bedanya. Dan terakhir N3 lagi pas 12 semester 1, alhamdulillah lulus. Nah, N3 itu bisa dibilang titik poin tengahnya gitu. Kalau orang asing udah punya N3, insya Allah dia bisa bakal bagus gitu. Kalaupun berkomunikasi dengan orang Jepang itu pasti bisa lah gitu. Bisa mengerti setidaknya standarnya gitu. Bisa itu dari sehari-hari itu bisa gitu. Kalau N2, N1 itu saya belum pernah tahu N1 seperti apa materinya gitu ya. Cuma untuk N2 saya merasanya itu tuh bakal lebih banyak kata-kata kompleks yang akan dipakai di kehidupan bekerja, karena setahu saya perusahaan Jepang itu memiliki minimal level N2 atau bahkan N1 bahkan. Itu dan saya pas ngambil JLPT nih pas kelas 11 plus 2 itu ngerasa ini beda banget dari N3 yang saya pernah pelajari gitu. Itu tuh bener-bener loncatannya jauh banget gitu. Kalau dari N5 ke N4 tuh kerasanya nggak terlalu jauh gitu, tapi N4 ke N3 lumayan jauh, tapi N3 ke N2 itu jauh banget rasanya, karena bener-bener yang membedakan tuh sebenarnya kayak kita percontohannya gitu, semakin tinggi levelnya itu percontohannya misalnya ada satu kata ini punya arti yang misalnya A gitu, tapi itu arti awamnya gitu. Nah ternyata ada lagi nanti semakin tinggi level kita akan ada kata baru lagi yang itu tuh jarang banget dipakai, tapi sebenarnya artinya sama kayak yang tadi, yang kata yang lebih simpel itu, sinonimnya mulai lebih kompleks gitu. Apalagi kanji radikalnya mulai lebih tidak dikenal. Itu yang membedakan, kalau dari kanji itu membedakan tingkatan-tingkatan tadi. Kalau untuk tata bahasanya pun N5 itu paling sopan, paling formal, karena memang diajarkan dari dasar gitu ya. Dan makin ke atas justru makin informal gitu, makin sehari-hari makin kerasa gitu. Apalagi di tingkatan N3, N4, N3 tuh kerasa bahwa ini tuh spoken Japanese gitu kerasanya, tata bahasa yang dipakai untuk percakapan sehari-hari orang Jepang gitu. Rasanya di situ. Apalagi di film itu juga sering dipakai. Saya selama saya belajar pun ngerasanya, oh ya makin kesini ternyata makin informal gitu. Saya belum tahu saya N1 bakal kayak gimana. Cuma seperti itu mungkin perbedaannya sih. Oke, ya. Dulu juga bagus pernah belajar bahasa Jepang, jadi memang ya mungkin sekarang baru tahu ada istilah N5, N4, N3. Dulu ada yang bagus masih ingat nih. Saya untuk kata benkyo shimasu. Ada beragam cara untuk menyampaikan dan artinya ternyata berbeda. Misalnya benkyo shimasu sama benkyo shimashita itu beda. Iya. Nah sekarang tentang bahasa nih ya, karena mungkin dengan konteks universitas pendidikan maka secara
logis, otomatis memang arahnya memang ke arah pendidikan ya, pendidikan bahasa Jepang. Iya, Nah, sebenarnya betul. mungkin apakah ini memang benar-benar sesuai dengan passion hobi? Artinya dalam arti untuk mempelajari Jepang itu sebenarnya ada dua cara ya. Pertama, kita memang fokus ke keilmuan, dalam hal ini kita masuk ke program studi sastra Jepang gitu. Dan yang kedua masuk melalui pendidikan bahasa Jepang. Dengan dua pintu itu, dan sekarang Obi memilih masuk ke pendidikan bahasa Jepang, apakah memang itu benar yang Obi inginkan atau seperti apa? Iya, ini sebenarnya lucu gitu karena saya seumur hidup nggak pernah punya pikiran bahwa suatu saat pengen jadi tenaga pendidik gitu, pengen jadi guru atau jadi dosen gitu. Karena dari kecil pun ya, kalau dari kecil biasalah cita-cita anak-anak pasti jadi dokter, kalau nggak jadi polisi, jadi yang mainstream gitu kan. Terus masuk SMA pun, SMP pun saya masih ngerasa waktu itu saya pengen jadi game programmer karena saya benar-benar suka main game kan, dan kayaknya seru, pengen coba bikin gitu kan. Tapi ke SMA itu benar-benar turning point saya di situ. Saya awalnya sampai kelas 12 tuh saya masih nggak tahu gitu sebenarnya mau cita-cita saya apa sih gitu kan, nanti kuliah mau mengambil apa gitu, karena saya masih merasa saya suka bahasa Jepang, tapi apakah itu harus saya lanjutin di kuliah gitu kan. Nah, akhirnya pas semester 2 pun, itu pas semester kelas 12 semester 2 mendekati semester 2 gitu, saya mulai nanya-nanya kan ke diri sendiri, jadi kayak aduh, harus coba nih apa aja nih yang harus dikejar gitu kan, apalagi dengan adanya beasiswa Max. Itu tuh kan kita harus milih minimal ada tiga jurusan gitu. Saya lupa waktu itu saya milih apa. Yang jelas satunya itu literatur kan. Waktu itu pilihan saya ada 3 untuk yang SBM di SBM di Indonesia. Saya waktu itu pernah kepengen ke psikologi, ke tata boga, sama ke bahasa Jepang ini. Tapi makin lama ya itu makin seru kan. Karena memang dari dulu, karena ayah saya juga dulu belajar psikologi, walaupun dia itu kuliahnya manajemen, tapi buku psikologi di rak buku ayah saya itu banyak banget. Dari situ kayak pengen coba belajar, tapi itu makin lama makin kesini kayaknya enggak jadi deh gitu kan psikologi. Akhirnya berpegang kedua tadi, tata boga sama pendidikan sama bahasa Jepang, karena saya benar-benar saya suka masak dan saya juga suka bahasa Jepang. Tapi ya itu makin kesini makin kerasa bahwa kan saya kelas 11 itu jadi ketua ekskul bahasa Jepang itu, dan saya kebetulan juga ngajar jadi pengajar tata bahasa di ekskul itu. Nah, dari situ tuh ternyata ngajar tuh seru ya gitu kan. Ternyata makin kesini ternyata seru, pengen gitu kan, pengen ngajar gitu. Dan ternyata ya udah, akhirnya itu pun mengubah yang tadinya saya karena suka masak gitu kan, tapi udahlah nggak jadi deh, saya lebih suka ngajar ternyata. Walaupun dua-duanya tetap asik, tapi makin kesini kayak kecintaan saya terhadap ngajar itu makin besar, dan akhirnya saya memutuskan untuk ke bahasa Jepang, lanjut ke bahasa Jepang. Akhirnya pun karena saya nggak ngambil SNM waktu itu, saya dapat kuota SNM tapi saya tolak gitu kan. Bukan saya tolak ya, lebih kayak sebelum sebelum masukin nama ke situs LTMPT itu ditanya ada yang mau nggak ngambil SNM nggak. Saya ngacungin diri karena yaitu saya ada miskomunikasi sebenarnya di antara saya dan beberapa orang tuh, ada miskomunikasi, dan yang menyebabkan saya untuk berpikir kalau saya udah dapat SNM itu harus saya ambil sampai akhir, sedangkan kan waktu itu saya itu tujuannya untuk beasiswa ke Max kan, jadi saya benar-benar bertaruh sama Max itu, jadi saya udah nggak jadi saya nggak ambil kuota SNM gitu kan. Akhirnya ya udah, saya nggak SNM, dan ternyata tiba-tiba COVID, tiba-tiba kabar Max juga sempat hilang, benar-benar gak ada UN juga, karena selama ini seleksi Max itu lewat UN. Itu juga tiba-tiba nggak ada, itu waktu itu panik banget, dan akhirnya saya terpaksa untuk ikut SBM kan jadinya, karena nggak mungkin saya diam aja setahun gitu kan, nggak ngapa-ngapain, apalagi berpegang ke sesuatu yang nggak ada kabarnya, nggak ada, waktu itu Max nggak ada kabarnya. Jadi ya udah, akhirnya itu saya memutuskan untuk pilih ke sastra Jepang UI sama ke pendidikan bahasa Jepang UPI. Alasannya sebenarnya simpel aja, karena UI dekat gitu kan, bisa dipakein kred, bisa pakai KRL, dan UPI pun karena dekat sama rumah saya yang di Bandung. Jadi ya udahlah, saya nggak terlalu mikir ke depannya bakal gimana, karena tujuan saya tetap saya pengen lanjutin belajar bahasa Jepang. Dan saya ngerasa, saya nggak tahu juga lulusan sastra itu bisa jadi guru atau enggak, karena ternyata kan gelarnya beda, nanti ada yang S-Sas atau S-Hum, sedangkan kalau pendidikan saya SPD, yang udah pasti ada gelar pendidikan yang akan memudahkan untuk jadi tenaga pendidik gitu. Dan akhirnya SBM nggak keterima di pilihan pertama, masuklah ke pilihan kedua ke UPI, dan ya saya udah 3 semester ini berjalan, saya yakin ini adalah jalan yang terbaik lah insya Allah untuk bisa ngebuat saya nanti jadi
ngejar cita-cita untuk jadi tenaga pendidik bahasa Jepang. Dan di UPI sendiri itu ada penjurusannya nanti di semester 5 karena mahasiswa itu bisa memilih untuk lanjut ke yang pendidikan atau yang ke bisnis. Nah, yang saya belajar bahasa Jepang untuk pendidikan atau ke bisnis. Yang saya akan saya yakin udah bakal lanjut ke yang ranah pendidikan karena selama ini pun dari semester 1 setiap semester tuh ada mata kuliah mengenai pendidikan gitu. Yang semester 1 tuh ada landasan pendidikan dan sekarang saya ada strategi pembelajaran bahasa Jepang gitu. Dan itu tuh di kedua matkul itu saya benar-benar suka, saya benar-benar enjoy banget karena ternyata ya itu saya nggak pernah kepikiran bahwa akan sebegininya suka gitu terhadap menjadi guru, menjadi tenaga pendidik. Ternyata seru banget dan akhirnya ya udah bismillah saya bakal kejar terus lah gitu. Oke. Mungkin salah satu yang menarik untuk menjadi seorang pengajar dalam ini anak-anak kita punya kesempatan untuk mengekspresikan, menyampaikan pendapat kita, ilmu kita mungkin seperti itu ya. Ya, betul. Apa namanya? Tentang bahasa Jepang, mungkin boleh diceritakan salah satu proyek mungkin barangkali yang saat ini sedang dilakukan atau mungkin pernah dilakukan terkait dengan kegiatan perkuliahan untuk program pendidikan bahasa Jepang. Nah, untuk sekarang sih, untuk dari yang semester lalu itu ya tadi tugas saya itu cuma bikin video atau enggak paperwork. Akhirnya semester 3 ini ada salah satu mata kuliah saya namanya teknologi digital untuk pembelajaran bahasa Jepang. Itu kita diminta untuk membuat suatu produk gitu untuk memudahkan pembelajaran bahasa Jepang. Produknya bebas itu sebagai tugas UAS. Jadi kita nggak akan ada UAS tertulis. Produk itulah yang dijadikan bahan UAS kita. Nah, itu kan berkelompok. Saya bersama 3 teman saya itu awalnya bingung kan ini mau bikin apa. Enggak sih, sebenarnya nggak bingung. Awalnya juga idenya dari saya karena seketika waktu itu tuh pernah kejadiannya waktu itu tuh dosen pengajarnya saya mata kuliah ini telat gitu dimulainya karena ternyata ada 3 mata kuliah yang udah saya kontrak, tapi ternyata itu tuh mata kuliah untuk semester 4. Jadi 3 mata kuliah itu di-cancel. Akhirnya karena terlalu kosong kan, akhirnya kita semua diwajibin untuk ngambil teknologi digital ini yang harusnya ada di semester 4. Nah, satu angkatan ambil itu. Jadi posisinya udah 3 minggu setelah kuliah masuk, kita baru belajar. Sedangkan dosen saya tuh awal-awal masuk tuh berhalangan dosen yang kelas saya. Jadi saya masuk sama dosen yang kelas lain, bareng gitu kan, bareng dulu untuk beberapa minggu. Itu tuh cuma dengar dari isu-isu juga, dari rumor-rumor juga gitu kan, UASnya bakal gimana dari kelas lain itu. Dan dari situ udah saya langsung mikir, ini project pasti besar gitu kan. Apalagi saya nggak pernah punya pengalaman untuk coding kan. Tapi itu saya coba cari apa ya yang kira-kira menarik. Karena kan nggak boleh sama satu kelas itu dibagi berkelompok, satu kelompok 4 orang. Dan itu tuh nggak boleh sama produknya. Misalnya ada yang bikin video di YouTube, ya udah nggak boleh ada lagi yang buka video di YouTube. Ada yang bikin Spotify, ya udah nggak boleh ada lagi. Nah, saya pengen cari apa ya kira-kira project yang benar-benar desainnya seru, tapi di satu sisi juga saya bisa ngasih peluang untuk orang lain untuk mengambil project yang lain karena kan kita anggap aja semua orang pasti bisa bikin video YouTube gitu ya. Dan saya rasa potensi saya kayaknya bisa lebih lagi deh dari YouTube gitu kan. Kayaknya saya bisa ambil project lain yang lebih besar dari YouTube. Dan akhirnya saya sebenarnya udah tahu nama program ini dari lama. Cuma baru saya teliti ya ini setelah baru saya cari-cari info lagi setelah dapat project ini. Namanya RPG Maker. Jadi saya sama teman-teman kelompok saya itu memutuskan untuk membuat sebuah game untuk tugas ini. Gamenya itu seperti game zaman dulu kayak RPG gitu yang dari atas, seperti game-game kayak Harvest Moon atau Pokemon gitu ya dari atas gitu. Nah itu tujuannya itu kita untuk menjadi pembelajar menjadi apa namanya produk UAS itu sendiri dengan catatan padahal kita berempat tidak pernah ada yang punya pengalaman coding maupun game making. Dan di situ ya kita awal pertama kali kita meeting saya ingat banget saya mau mengemukakan ide saya terhadap gini, semua anggota kelompok kaget juga kan karena wah yang benar gitu kan bikin game. Ya kita semua kaget karena kita semua nggak pernah ada yang bikin game. Tapi di satu sisi itu karena saya mulai micu juga kan, mulai mengemukakan bahwa kayaknya coba gini-gini aja. Akhirnya alhamdulillah semuanya on board dan sampai sekarang progresnya udah sekitar 70% selesai. Padahal deadline-nya itu masih bulan depan tanggal 21 Desember.
Tapi alhamdulillah karena banyak info dan semuanya kerjasama dengan baik, akhirnya udah sampai sini gitu. Kayak saya baru bikin, saya kira-kira ya udah 70% lah, insya Allah selesainya. Nah, gamenya ini sendiri bersifat seperti visual novel gitu. Jadi lebih kayak kita baca novel yang bergerak aja gitu ya. Bedanya ya namanya visual novel lah. Jadi dan kalau orang tanya di mana letak ininya, letak apa namanya, letak pembelajarannya gitu. Karena saya juga awalnya mikir agak sulit gitu menaruh pembelajaran bahasa Jepang di sebuah game. Akhirnya kita pakai metode di mana si player ini bisa interaksi sama objek gitu. Misalnya dia dia mendekati buku terus mencet spasi gitu ya. Nanti bakal keluar tuh pilihan-pilihan mau belajar apa. Nah, di situ kita naruh pembelajarannya di situ. Ada player nanti bisa memilih kanji, tata bahasa atau reading. Nah, nanti dipilih dan di setiap buku itu, di setiap materi ada sekitar 30 materi yang bisa diakses oleh para player. Nah, kita sih berharap dengan segitu aja semoga udah memenuhi kriteria gitu. Karena kalau kita pun belum ngasih tahu gitu proyek kita ke dosen. Nah, untuk ceritanya sendiri karena ini visual novel dan ini lebih berarti kan harus ada ceritanya. Nah, cerita yang diangkat itu ini saya sama kelompok tuh mencari cerita yang kira-kira bisa relate sama setidaknya sama anak-anak kampus saya, yaitu ya ini kuliah online seperti ini. Kita memakai cerita awal prolognya itu biasa lagi, saya ingat banget itu hari Jumat waktu masih SMA, hari Jumat udah selesai sholat Jumat, tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa minggu depan libur 2 minggu gitu kan. Tiba-tiba sekarang udah 2 tahun di rumah. Nah, dari tema itulah kita angkat bahwa ya udah kita mau coba bikin suatu game yang menceritakan struggle-nya hidup di rumah aja gitu selama setahun lebih. Sekarang cuma di sini, cuma di rumah aja gitu kan, dengan keseharian yang monoton banget gitu, yang mengangkat tema looping gitu. Nah, tapi di satu sisi juga tujuan kami bikin game ini karena adalah untuk nge-spread awareness juga bahwa iya sih sekarang udah new normal, iya sih udah banyak banget vaksinasi, tapi awareness ini harus tetap kita harus tetap kita sebarkan gitu, bahwa pandemi ini belum selesai gitu. Makanya semoga dengan dengan game ini tidak hanya player bisa belajar bahasa Jepang dari interaksi dia dengan rak buku, tapi juga nanti di akhir dia bisa tahu bahwa oh iya, bisa sadar gitu bahwa kita keluar tuh harus bijak gitu, harus tetap harus tetap memikirkan orang lain, bahwa ya mungkin kitanya nggak sakit, tapi kan siapa tahu ada virus yang nempel di kita dan malah kita sebarkan ke orang lain gitu kan. Apalagi memakai masker itu tetap harus wajib, tetap harus kemana-mana harus pakai gitu kan. Jadi selain itu pun kita dengan game ini kita berharap bisa menyebarkan awareness tadi gitu. Mungkin gitu sih, Pak. Berarti sekarang punya 2 alasan ya kenapa harus S2 ke Jepang ya. Yang pertama memang untuk mempelajari bahasa itu sendiri, dan yang kedua mungkin nanti akan menawarkan produk ini ke Nintendo. Wah, kalau itu enggak, belum. Untuk kalau yang karya ini makanya kurang, masih harus lebih besar lagi. Paling buat starting up-nya lumayan. Iya, benar. Tentang kamu jadi berpikir jadi terinspirasi, apakah nanti akan seperti ini para pendidik digital masa depan, dalam arti seorang pendidik tidak hanya seorang yang memiliki wawasan atau ilmu tentang materi yang diajarkan, tapi juga punya kecakapan ekstra. Ini kalau untuk konteks hobi adalah punya kecakapan digital, game dalam hal ini, punya kecakapan tadi pengetahuan tentang novel. Jadi pendidik masa depan adalah pendidik yang punya kekuatan ganda begitu. Ilmunya punya, tapi juga punya skill lain yang memang juga bisa menjadi pendukung. Tentang bahasa Jepang, apakah selama di kampus juga mempelajari sisi-sisi masyarakatnya, dalam ini masyarakat Jepangnya, budayanya, seperti itu? Waktu itu sempat di semester 2 ada mata kuliah namanya Nihon Jijo. Nihon itu Jepang, Jijo itu lebih kayak keadaan gitu. Jadi kita mempelajari yaitu keadaan di bahasa masyarakat Jepang. Cuma itu tuh hanya sekilas aja, belum mendetail banget, karena nanti setahu saya entah di semester 4 atau semester 5 bakal ada mata kuliah lain namanya Nihon Shakai. Nihon Shakai itu benar-benar artinya kemasyarakatan di Jepang gitu. Nah,
pernah sih ada pembelajaran itu, kita belajar budaya Jepang itu gimana, keagamaan di Jepang itu gimana, pendidikan gimana, transportasi juga sampai dipelajarin. Tapi ya itu ekonomi juga, tapi hanya sekilas banget karena dan saya pun ya memang sih jadinya dapat gambaran gitu, tapi masih kurang gitu rasanya. Jadi akhirnya ya karena kekurangan itu saya jadinya cari lagi sendiri gitu kan. Tapi ya serunya sih di situ apa ya karena banyak banget waktu luang gitu, apalagi sekarang kegiatan kampus pun nggak saya lakukan ke kampus, saya bisa lakukan di depan laptop itu ya. Banyak banget waktu luang yang bisa saya pakai ya untuk menambah ilmu tadi karena terkadang pasti jenuh lah rasanya belajar bahasa lagi gitu kan. Ada aja kejenuhan yang dirasakan. Nah, dengan adanya variasi-variasi yang bisa saya pelajari inilah yang tetap ngebuat saya nggak bosan-bosan juga gitu. Ketika saya lagi lelah belajar kanji, saya bisa coba belajar yang lain. Misalnya kayak gini mencari informasi tentang kemasyarakatan Jepang walaupun hanya di internet dan tidak terlalu lengkap gitu ya. Tapi ya dengan adanya hal-hal kayak gini lah yang masih bisa bikin perkuliahan ini tuh ada seru-seru aja gitu, nggak monoton. At least untuk saya sendiri. Kalau yang sempat Obi ketahui meskipun dengan porsi yang sedikit, seperti apa yang waktu itu dipelajari tentang masyarakat Jepang? Um, apa ya kalau untuk masyarakatnya sendiri mah waktu itu tuh, aduh saya lupa ingat karena waktu itu tuh kita dibikinnya adalah setiap kelas dibagi kelompok lagi gitu kan. Nah, satu kelompok tuh megang satu materi. Nah, yang megang materi ke masyarakat tuh bukan saya. Jadi saya lupa ingat juga apa. Cuma waktu itu yang kelompok saya itu megang festival di Jepang, festival budaya tradisional di Jepang itu. Dari situ memang sih kebanyakan festival itu saya sudah ketahui gitu. Tapi karena adanya apa ya? Motivasi untuk bukan adanya alasan untuk mencari itu lebih jauh lagi, jadinya ada sih lumayan penambahan ilmu lagi gitu kan. Waktu itu yang saya benar-benar pengen ke sana gitu rasanya, coba pengen menyaksikan festival itu secara langsung, itu mungkin ini sih tahun baru di Jepangnya itu sendiri karena benar-benar unik gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin cuma ya itu lihat TV gitu kan atau lihat layar lihat di luar kembang api besar-besaran gitu ya. Cuma kalau di Jepang itu ada tradisinya sendiri bahwa uh, di beberapa kuil gitu akan dibunyikan belnya gitu beberapa kali, saya lupa beberapa kali, dan itu dari malam 31 Desember sampai ke paginya, sampai ke perlewatan waktunya itu. Nah dari situ tuh dan budaya-budaya itu juga yang benar-benar kayak wah ini ternyata keren deh, pengen pengen coba lakukan gitu kan, pengen coba pengen coba menyaksikan sendiri gitu, ramai gitu rasanya. Wah ya kembang api tetap ada gitu kalau di Jepang. Tapi yang benar-benar yang bikin saya juga tertarik bahwa kalau di sini paling kan perayaannya itulah tanda kutip perayaannya itu cuma bakar-bakaran barbeque gitu atau sosis gitulah ya. Cuma kalau di Jepang tuh ada makanan khasnya sendiri gitu. Ada namanya toshikoshi soba yang artinya soba apa ya? Yang soba itu jenis mie gitu, mie hasil mie asli Jepang gitu. Toshikoshi itu artinya perubahan tahun gitu. Jadi dimakannya saat tanggal 1 Januarinya itu. Jadi di situ kayak wah, kayaknya pengen, apalagi saya suka masak gitu kan, kayaknya pengen coba cari gitu resepnya, pengen saya coba bikin sendiri gitu. Paling di situ sih. Kalau untuk kemasyarakatan sendiri saya kurang tahu lagi sih, udah lumayan lupa. Baik. Ini masih terkait dengan dunia pendidikan nih. Sekarang bolehkah minta pendapat Obi, meskipun belum lulus ya, tapi mungkin boleh bagus bertanya. Kalaupun nanti misalnya bahasa Jepang itu bisa masuk di lembaga-lembaga pendidikan, sekolah dalam hal ini, apakah Obi ada saran barangkali bagaimana sebaiknya pendidikan bahasa Jepang itu bisa diperkenalkan ke baik itu di level mungkin barangkali malah sampai level usia dini, barangkali mungkin di SD kan, yang paling possible mulai dari level mana dan sebagainya, cara pengajarannya seperti apa? Kalau saya sih merasa untuk bahasa Jepang ini sendiri lebih baik kalau mau diajarkan sejak dini itu tetap dari SMA. Karena tetap bahasa Jepang ini bukan bahasa internasional ya, maksudnya lebih penting bahasa Inggris gitu ya. Jadi saya rasa lebih baik dari kecil pendidikan tuh udah dari kecil diajarkan aja dulu bahasa Inggris. Kalau memang mau belajar bahasa asing, apapun itu, mau Jepang mau apapun, itu lebih baik dari SMA karena saya merasa otak seorang anak tuh lebih bakal benar-benar udah maksimal gitu kalau udah dari SMA. Jadi bahasa sekalipun dengan bahasa apalagi dengan bahasa Jepang ini yang alfabetnya aja beda, itu kayaknya bisa lebih mudah dipahami kalau
udah di SMA gitu. Untuk saya sendiri pengennya sih nanti saya tuh benar-benar pengen jadi, entah itu mau jadi guru atau jadi dosen ke depannya, saya pengen jadi pendidik yang benar-benar apa ya, nggak hanya mengajarkan materi gitu ya, nggak hanya mengajarkan materi bahasa Jepang juga, tapi semoga dengan interaksi saya terhadap anak didik saya gitu, ada pelajaran lain gitu yang bisa didapatkan dari eh, pengajarannya saya. Karena guru-guru yang benar-benar saya rasa punya impact terhadap diri saya gitu, biasanya tuh nggak terlalu materinya ya saya ingat, apalagi pelajaran-pelajaran lain itu yang beliau pernah sampaikan gitu. Terutama dari Pak Awo juga, saya pas SMP tuh benar-benar kelas 8 apalagi itu tuh nggak merasa seperti belajar bahasa Indonesia saat itu. Tapi ternyata makin kesini makin kerasa bahwa iya ya, dulu tuh ternyata apa yang diajarkan Pak Awo tuh benar-benar berguna, apalagi untuk sekarang, seperti bikin apa, waktu itu pernah diminta tugas untuk bikin video lah, bikin iklan. Waktu itu tuh benar-benar kerasa bahwa oh ternyata saya bisa hitung curi start nih, karena bisa dari kecil udah bisa pernah megang video editing, dan akhirnya ya sekarang karena udah ada basis dari situ, sekarang tinggal dipoles aja lagi lebih lanjutnya. Nah, saya tuh pengen jadi pendidik yang itu nggak hanya mengajarkan materi di kelas gitu, nggak hanya menjalankan tugas saya menjadi mendidik bahasa Jepang aja, tapi pengen gitu membuat kegiatan-kegiatan yang mungkin nggak akan berguna bagi mereka saat itu, cuma bisa jadi bekal mereka ke dunia lebih luasnya lagi nanti, apalagi walaupun dari SMA sekalipun atau pas kuliah sekalipun. Karena saya sendiri merasa bersyukur, apalagi dengan tugas saya yang bikin produk digital ini ya, saya yang dari dulu nggak pernah kepikiran untuk bikin game aja, jadinya mencoba untuk membuat game dari situ aja, walaupun kita semuanya otodidak, tapi ternyata benar-benar belajar dari nol itu seru gitu, ngerasainnya seru banget. Apalagi memang terkadang ada pusingnya gitu ya, karena benar-benar tidak ada guru yang bisa kita tanyakan. Tapi ternyata belajar dari YouTube aja, dari internet aja, itu tuh punya keseruan tersendiri gitu bagi saya. Iya, ada pusing-pusingnya jelas, karena kita nggak bisa nanya ke siapa-siapa. Tapi di satu sisi, belajar dari nol tanpa orang yang benar-benar ngebimbing kita banget, ternyata ada asiknya sendiri gitu. Dan saya pengen coba nanti ketika saya kelak udah jadi tenaga pendidik, pengen coba bikin ya kegiatan-kegiatan yang bisa ngebuat anak didik saya itu lebih mengeksplor dunia lagi lebih lanjut gitu, lebih luas lagi. Karena bahasa Jepang tuh nggak hanya dari materi aja, banyak banget apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan Jepang, nggak hanya dari buku, nggak hanya lewat buku, bisa itu dari media pop, media apa, kultur pop, dan misalnya dari game juga dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa ngasih apa ya, skill lain lah mungkin dari untuk mereka yang bisa mereka pegang gitu. Berarti apapun atau seperti apapun cara mengajar Anda, yang utama berikan extra value ya, berikan suatu yang lebih begitu. Pertanyaan terakhir mungkin Kak Obi, untuk adik-adik terutama ya, ingin menekuni bahasa asing, khususnya bahasa Jepang, mungkin saran mereka, baik adik-adik untuk yang masih SMA barangkali, atau mungkin masih SMP. Mungkin kalau dari saya, stay determined gitu aja. Kita tetap jangan sampai hilang gitu apa. Kalau memang untuk udah mau gitu, terus kejar itu sesulit apapun itu, sekecil apapun presentasinya itu, walaupun 0, sekian itu tetap presentasi gitu kan. Itu tetap sesuatu yang siapa tahu dapat gitu kan. Jadi jangan setengah-setengah, apalagi ini bahasa asing, apalagi ini bahasa Jepang, bahasa yang alfabetnya beda, ada lagi kanjinya juga. Saya sendiri udah belajar bahasa Jepang sekitar 4 tahun lebih sekarang, itu tuh masih banyak banget ternyata yang nggak saya ketahui gitu. Jadi ini tuh bukan bahasa yang mudah untuk dipelajari. Saya sendiri merasa seperti itu, apalagi tata bahasanya lumayan rumit dibanding alfabet, dibanding bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi tapi itu tetap niatnya yang penting harus kuat, karena ya ini memang klise tapi ada niat ada jalan, dan memang benar ada niat ada jalan. Saya rasa benar, itu benar banget frasa itu. Dan terus belajar juga saya rasa iya, kalau kata orang terus belajar, iya benar, tapi bukan berarti belajar itu harus lewat buku terus, enggak. Karena seperti saya tadi pun, ada aja kalanya di saat saya jenuh banget belajar bahasa gini, jenuh banget buka buku gitu. Nah, saya punya tips gitu. Saya dapat tips ini juga dari YouTube. Ketika kita lelah melakukan sesuatu, lelah belajar misalnya, apalagi bahasa Jepang gitu.
kita nggak usah tiap hari buka buku, nggak usah, udah rehat aja, tapi minimal di satu hari, dalam satu hari itu kita melakukan sesuatu yang ada unsur Jepangnya. Bisa itu nonton film, bisa itu dengar lagu, yang penting ada bahasa Jepangnya walaupun nggak lewat buku. Karena mungkin nggak kerasa impactnya, tapi dengan kayak gitu aja kita nggak akan langsung lupa. Kita nggak akan ada satu hari tanpa nggak ada bahasa Jepangnya gitu. Itu benar-benar setiap hari jadinya ada pembelajaran bahasa Jepang, walaupun mungkin itu kita sudah ketahui, misalnya dari lagu kita udah hafal liriknya, udah hafal artinya sekalipun, dengan mendengarkan lagu aja itu tetap mengasah pendengaran kita, tetap mengasah, apalagi setidaknya tidak ngebuat lupa apa yang sudah diingat gitu. Jadi tekun aja sih, belajar apapun itu harus tekun, yang penting jangan lelah, nggak apa-apa, istirahat aja, tapi itu jangan sampai hilang semangat lah, insya Allah. Karena kalau memang udah benar-benar passionate, pasti bisa. Sesusah apapun itu pasti bisa. Menurut saya sih gitu. Ya, mungkin apakah ada barangkali ada semacam website atau mungkin aplikasi yang bisa disarankan untuk adik kelas supaya bisa belajar bahasa Jepang? Saya selama dari SMA itu belajar kanji, ada nama aplikasi namanya Kanji Study, ada di Google Play Store atau di App Store juga ada. Itu aplikasi isinya kamus kanji semua. Tapi kelebihan kekurangannya adalah kita untuk belajar JLPT-nya sendiri itu terbatas oleh bayar. Kita harus bayar untuk nge-unlock level-level JLPT-nya. Tapi unlock-nya pun hanya 50.000 gitu. Karena itu tuh benar-benar harga yang murah banget untuk semua materi kanji ada gitu. Tapi untuk mencari kanji atau mencari apapun yang berhubungan dengan kanji itu tuh gratis bisa. Karena yang ngebuat sebentar saya coba tunjukkan. Oh enggak, iya benar. Sebentar. Nah, yang membuat beda itu adalah kalau di Kanji Study ini kan ada tingkatan-tingkatannya N5 dan seterusnya ya. Nah, kalau N4 sampai N1 itu kelok, kita harus beli. Nah, tapi itu tuh ngapain sih? Sebenarnya cuma ngebuat pembelajaran jadi lebih mudah aja gitu. Jadi kita bisa belajarin 1/10 gitu. Walaupun tapi sebenarnya ini kan nggak perlu. Kalau memang kita pengen cari sendiri, tinggal cari aja gitu dari kamus ini bisa. Paling dari situ. Kalau buku, saya selama ini make ini namanya Kiat Sukses dari Gaku Shudo. Ya, ini yang N3. Saya punya sampai yang N1 sampai yang N2. Ya? Berapa? Bukunya tebal ya? Ya, lumayan. Yang N3 ini yang paling tebal dari semua serinya, iya. Nah, itu tuh dari SMA saya pakai karena dari dulu kan tujuan saya untuk belajar JLPT ini akan untuk ngejar JLPT, jadi saya pakai itu. Tapi kalau benar-benar ngerasa pengen dari nol, saya nggak terus saranin buku itu karena itu tuh benar-benar untuk JLPT-nya gitu, Kak. Nggak ada dasarnya sama sekali, nggak ada basisnya sama sekali. Mungkin kalau benar-benar dari nol, coba cari buku namanya Mina no Nihongo, itu ada, saya nggak punya. Itu banyak sih yang jual banyak. Itu benar-benar dari nol diajarkan apa itu katakana, apa itu hiragana gitu. Plus budaya-budaya Jepangnya sendiri. Itu paling. Ya. Terima kasih banyak, Bi. Sudah jauh cukup untuk obrolan hari ini. Sebagai penutup, Bobi, untuk teman-teman, pesan terakhir mungkin untuk teman-teman, ada yang ingin Bobi sampaikan? Mungkin untuk yang masih sekolah gitu ya, nggak apa-apa, belum ketahuan gitu mau jadi apa gitu di masa depan, karena benar-benar, tapi jangan sampai nyanyain waktu SMA, karena di saat orang itu bilang SMA itu tempat nyari jati diri, itu tuh benar ternyata. Saya tuh sebelum SMA ngerasa apaan sih gitu kan, nggak mungkin lah gitu. Tapi benar, karena kita di masa depan tuh benar-benar dibentuk di SMA. Jadi ketika benar, have fun aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kelupaan bahwa abis SMA ini masih ada lagi loh hal lain, masih ada jenjang lain, bisa itu langsung kerja maupun ke kuliah ataupun ya di SMK juga sekalipun. Pokoknya kita apalagi dalam halnya belajar itu tuh nggak bakal pernah sampai atas. Jadi asal kita punya semangat untuk terus belajar apapun itu, ya walaupun nggak bakal ada atasnya, tetap kita bakal bisa sampai tinggi gitu. Paling jangan sampai ikuti terus lah ke passion kalian kemana gitu. Karena kalau udah ikutin passion, walaupun letih sekalipun, insya Allah bakal terus kuat gitu untuk lanjutin. Karena dari awal udah passionnya. Paling gitu sih. Jadi ini sekaligus menutup, sekaligus menjadi pembuka untuk nanti konten video PAO, Follow Your Destiny ya. Ya, bisa. Iya, bisa. Terima kasih Follow banyak, your passion Bobi. sih, Pak.
Ya, terima kasih banyak. Semoga sehat. Insya Allah nanti kita Amin. ketemu di interview edisi kedua di Hokkaido ya. Wah, amin. Amin, amin, amin. Amin, Baik, amin. terima kasih. Semoga selalu sehat. Ya. Pandemi kembali normal. Amin. Semoga kuliahnya juga lancar ya. Amin. Terus Amin. akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Aku izin live ya. Ya Pak, makasih banyak Pak.